Halo guys, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gempa bumi. Di video sebelumnya kita telah membahas seputar gempa bumi tektonik. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan gempa bumi runtuhan dan gempa bumi vulkanik. Oke, mari kita let's go. Oke, yang pertama adalah gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat peristiwa runtuhnya tanah atau batuan karena pengaruh kondisi yang curam dan juga struktur yang rapuh. Biasanya terjadi karena runtuhnya atap gua, tebing di daerah tambang, atau bisa juga karena tanah longsor. Namun gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Berikutnya adalah gempa bumi vulkanik. Nah, inilah yang menarik karena beberapa gempa vulkanik yang ada di Indonesia tidak hanya berdampak di Indonesia, tapi dampaknya bisa dirasakan sampai ke seluruh dunia. Apa itu gempa bumi vulkanik? Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Aktivitas ini berupa pergerakan magma yang berada di dalam gunung berapi. Pergerakan magma yang tidak stabil menghasilkan gas yang tidak stabil pula. Aktivitas pergerakan magma yang bercampur dengan gas mengakibatkan perubahan tekanan di mana batuan yang berada di sekitar magma mengalami tegangan. Semakin tinggi intensitas tekanan gas yang ada di dalam gunung berapi, magma yang ada di dalamnya bisa terdorong dan menyembur keluar permukaan sehingga terjadilah letusan atau erupsi. Jika sampai terjadi letusan, gempa bumi yang terasa pun juga akan semakin besar. Ketika gunung berapi meletus, daerah di sekitarnya bisa mengalami gempa bumi hingga ratusan kali dalam satu hari, dan juga disertai suara gemuruh yang menggelegar. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan menjelaskan tentang pengertian apa itu magma, apa itu lava, dan apa itu lahar. Tentu ini sering kita dengar, namun seringkali pula kita bingung atau keliru untuk mendefinisikannya. Yang pertama adalah magma. Magma adalah batuan cair yang berada di bawah permukaan bumi yang terbentuk akibat dari suhu panas di area mantel bumi bagian atas dan kerak bumi. Dan cairan magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut dengan lava. Jadi kalau masih di dalam perut bumi disebut dengan magma, kalau sudah keluar disebut dengan lava. Sedangkan lahar adalah lava yang mengalir di permukaan bumi yang sudah tercampur dengan air, pasir, dan bebatuan. Oke, kita lanjut. Letusan gunung berapi tidak selalu eksplosif, ada juga yang santai tergantung dari tipe bentuk gunungnya. Ada gunung api tipe strato, yaitu yang bentuknya tinggi dan terjal seperti gunung pada umumnya di Indonesia. Ada gunung api tipe shield atau perisai, yaitu gunung api yang bentuknya lebih landai, berbentuk semacam kubah atau perisai seperti gunung Mauna Loa dan gunung Kilauea di Hawaii. Ada gunung api kaldera, yaitu yang berbentuk cekungan besar di atas permukaan bumi seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Dan ada Mid-Oceanic Ridge atau punggungan tengah samudera yang merupakan rangkaian pegunungan vulkanik di bawah laut. Apapun bentuknya, gunung api akan selalu mengalami erupsi atau meletus, mengeluarkan lava dan juga gas. Namun tidak semua letusannya bersifat eksplosif atau disertai ledakan. Ada juga yang bersifat efusif atau lebih santai. Gunung api yang erupsinya cenderung santai umumnya bertipe perisai seperti Gunung Kilauea di Hawaii. Bahkan kita bisa berwisata di sana dan melihat aliran lava dari jarak yang dekat. Hal ini bisa terjadi karena letak dapur magma yang dangkal sehingga tekanan magmanya tidak terhambat oleh batuan yang ada di atasnya. Dan gunung api yang memiliki erupsi yang eksplosif umumnya bertipe strato. Dan sayangnya gunung berapi yang ada di Indonesia mayoritas adalah bertipe strato. Ketika meletus, umumnya gunung-gunung tipe strato akan menghasilkan ledakan yang dahsyat, memuntahkan lava, hujan abu, pasir dan bebatuan, serta awan panas yang berbahaya. Awan panas yang dihasilkan kecepatannya bisa mencapai 700 km per jam dan suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Di Indonesia sendiri terdapat 127 gunung api aktif yang tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara, di mana dalam beberapa dekade terakhir terdapat 6 gunung berapi yang paling aktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Kerinci, dan Gunung Bromo. Banyaknya gunung api aktif di Indonesia ini diantaranya adalah karena kawasan Indonesia dilewati oleh jalur cincin api Pasifik,
atau sering disebut dengan Ring of Fire, di mana 75% gunung berapi yang ada di dunia ini letaknya ada di dalam jalur Ring of Fire. Ring of Fire atau cincin api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.550 km. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi yang terbesar di dunia terjadi di sepanjang jalur Ring of Fire. Dan tahukah kalian bahwa letusan gunung berapi yang terbesar di dunia beberapa ada di Indonesia? Di tahun 2010, Indonesia dihebohkan dengan letusan gunung Merapi yang dahsyat. Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta memuntahkan awan panas yang fenomenal dengan sebutan wedhus gembel. Emisi gas sulfur dioksida yang dihasilkan sebesar 500 ton per hari, merenggut sekitar 400 korban jiwa, diantaranya adalah juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. 3.000 rumah habis tersapu awan panas, lebih dari 3.000 hewan ternak mati, usaha pertanian pun juga mati. Sekitar 400.000 penduduk di sekitar kawasan Merapi mengungsi hingga mencapai radius aman yakni 10-20 km. Tidak sampai di situ, pasca letusan, jutaan kubik endapan material dari letusan Gunung Merapi terbawa oleh air hujan, sehingga sungai-sungai meluap, merusak jembatan, dan memutus jalur transportasi antara Jogja dan Magelang. Namun letusan Gunung Merapi bukanlah yang paling besar. Di tahun 1883, ada letusan Gunung Krakatau yang fenomenal hingga diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Krakatoa: The Last Days. Gunung Krakatau adalah gunung yang terletak di lautan, yaitu di tengah-tengah Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat, atau lebih tepatnya bukan meletus, tapi meledakkan diri. Ya, Krakatau meledakkan diri nyaris tak bersisa dalam kurun waktu hanya 40 jam. Letusan Gunung Krakatau 30.000 lebih dahsyat dibandingkan bom Hiroshima yang ada di Jepang. The collapsing volcano had unleashed a final avalanche of scalding ash and pumice. Where it made contact with the water, it rode on a cushion of steam. Ash, gas, and pumice, heated to more than 500 degrees centigrade, ripped across the ocean towards the highlands of southern Sumatra. Menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 40 meter, menghancurkan 165 desa, merenggut lebih dari 36.000 korban jiwa. Bahkan terdapat laporan adanya jenazah yang terdampar hingga pantai Afrika akibat tsunami pada saat itu. Di masa itu, pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa sampai memesan 250.000 galon bensin untuk membakar jenazah. Letusan Gunung Krakatau menyebabkan pandangan senja seperti sore hari menjelang malam hari seperti maghrib di seluruh planet bumi. Dan juga dampaknya sampai menurunkan suhu global hingga abad ke-20. Namun letusan Gunung Krakatau ternyata juga bukan yang terbesar. Di tahun 1815 terdapat letusan gunung yang lebih dahsyat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yaitu letusan Gunung Tambora. Di mana letusan Tambora 4 kali lebih besar dibandingkan letusan Krakatau. Merupakan letusan gunung yang paling destruktif dan mengerikan yang pernah disaksikan dan terdokumentasi oleh manusia. Menyebabkan gempa bumi dan tsunami tidak hanya di Pulau Sumbawa, namun juga beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, hingga Kepulauan Maluku. Tinggi asap letusan mencapai 43 km menembus atmosfer. Korban jiwa mencapai lebih dari 70.000 jiwa. Abu vulkanik yang dihasilkan menyelimuti bumi selama 1 tahun. Di Italia dilaporkan salju berubah warna menjadi merah dan kuning. Dan juga menyebabkan bumi tanpa musim panas di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1816. Bahkan salju turun di Amerika dan Kanada di bulan Juni, di mana harusnya bulan Juni adalah waktunya musim panas, dan juga mengakibatkan gagal panen hampir di seluruh belahan dunia. Dan ternyata, letusan Gunung Krakatau dan Tambora juga bukanlah yang terbesar.
Di Indonesia pernah terjadi letusan super stratovolcano yang pernah meletus dengan amat dahsyat, yaitu letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu. Dengan panjang 100 km dan lebar 30 km, ternyata Danau Toba bukanlah danau biasa. Danau Toba terbentuk akibat letusan Gunung Toba yang dapur magmanya sampai kosong hingga akhirnya permukaan di kawasan itu turun atau ambles, sehingga terciptalah kawah yang sangat besar. Dan kawah itu saat ini menjadi danau vulkanik terbesar di dunia, yaitu Danau Toba. Letusan Gunung Toba kekuatannya 100 kali lipat dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora. Di 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba memuntahkan 2.800 km kubik material erupsi, menyelimuti kawasan Nusantara, Asia Tenggara, Asia Selatan, bahkan sampai ke Afrika, menyebabkan tsunami di berbagai belahan dunia. Dan tidak hanya itu, gas asam sulfat yang dihasilkan terperangkap di stratosfer, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus permukaan bumi. Perubahan iklim global secara drastis terjadi. Suhu di bumi turun 3-5 derajat Celcius, dan 10 tahun planet bumi tanpa musim panas. Letusan Gunung Toba memusnahkan setengah populasi makhluk hidup di bumi, dan menjadi letusan gunung berapi terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Setelah Gunung Toba berubah menjadi danau, dasar danau kemudian terangkat ke permukaan akibat adanya aktivitas pengangkatan dasar kawah sebagai aktivitas dari desakan magma dalam proses pencapaian kesetimbangan baru pasca erupsi, dan menciptakan pulau di tengah-tengah Danau Toba yang dinamakan Pulau Samosir. Ya, itulah penjelasan singkat tentang dahsyatnya gempa bumi vulkanik dan letusan gunung berapi yang ada di Indonesia. Meskipun letusan gunung berapi merupakan salah satu kekuatan alam yang paling merusak, material erupsi dari gunung-gunung berapi pula lah yang menyuburkan tanah di Indonesia. Namun kita harus tetap waspada karena gunung-gunung yang sudah meletus tidak berhenti begitu saja. Gunung-gunung berapi ini akan terus mengintai kita sampai kapanpun. Jika ada teman-teman yang ingin koreksi atau menambahkan, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa, wassalamualaikum.